sampai akhirnya tibalah dia di daerah Red Bluff. Nah biasanya kalau hitchhiking yang jaraknya jauh kali ini yang macam sekarang 800 kilo kan, dia tuh nggak bisa cuma sekali nebeng kendaraan aja, dia tuh harus naik turun mobil gitu lah. Jadi harus turun dulu ke suatu tempat buat nyari tebengan kendaraan selanjutnya kayak gitu. Alhasil dia pun masih harus hitchhiking lagi dari Red Bluff ini ke Riverside yang waktu itu jaraknya udah sekitar 160-an kilometer lagi. Nah pada saat itu Wak Colin ini sempat nolak dua pengemudi mobil yang nawarin dia ngasih tumpangan tuh waktu dia lagi tegak di situ kan. Alasannya karena di dua mobil itu isinya laki-laki semua Wak, jadi dia macam ngerasa nggak aman lah gitu. Dah Colin penunggu lagi lah ini kan beberapa menit sampai akhirnya sebuah mobil van menepi ke arahnya. Pengemudinya adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun bernama Cameron Hooker. Terus di samping laki-laki itu ada istrinya umurnya 21 tahun Wak, namanya Janice Hooker, ya hampir seumuran lah kan sama si Colin si Janice ini kan. Nah Colin ngelihat juga waktu itu si Janice ini sedang memangku seorang bayi perempuan. Jadi dia mikir kayaknya mereka orang baik lah, ada anak bayi kok di dalam mobil ya, jadi nggak mungkin lah ini mereka berbuat macam-macam sama aku kayak gitu kata si Colin kan. Nah adalah tuh dari pemikiran itulah Colin akhirnya nebeng Wak mobilnya si Cameron. Nah dia masuklah ke mobil itu, dia duduk di kursi belakang, lalu mereka pun melaju lah ini ke arah Riverside. Sepanjang perjalanan Wak, mereka tuh diam aja itu bertiga tuh. Bahkan mereka ini juga nggak kenalan satu sama lain. Jadi Colin tuh belum tahu kalau ini namanya Cameron, namanya Janice belum tahu tuh. Tapi di situ Colin ngerasa ya nyaman-nyaman aja nebeng mereka. Barulah di tengah jalan si Colin ini ngerasa kalau Cameron itu lagi curi-curi pandang ke arah dia Wak, lewat kaca spion tengah tuh, macam dia lagi ngamatin si Colin lah di belakang. Nah dari situ Colin agak was-was tuh, ngapa pula bapak nih, bapak nih pula, ngapa pula mas ini natap ke belakang terus, ada yang salah kayak sama aku gitu. Dah Colin pun ngalihin lah pandangannya keluar jendela Wak. Terus dia nengok lagi nih ke spion dan ternyata Cameron masih natap dia. Dari situ Colin ngerasa ada yang nggak beres Wak, udah mulai takut dia di situ tuh. Nah di tengah ketakutan Colin Wak, tiba-tiba Cameron ini mampir ke pom bensin. Momen inilah dimanfaatkan oleh Colin untuk izin ke toilet. Waktu dia nyampe di toilet dia nggak buang air Wak. Di sana dia jadi bimbang nih, aku mau lanjut nebeng sama mereka apa mending aku kabur aja ya. Karena dia udah ngelihat gelagat aneh Cameron tadi waktu dia nengok dari spion tadi tuh. Tapi di situ si Colin ini mencoba menenangkan diri dan tetap berpositif thinking Wak. Ya bisa aja si Cameron itu cuma ngawasin dia karena kan aku ini kan orang asing dalam mobil dia kan, apalagi dia ada bayi. Wajar aja kalau dia agak curiga sama aku. Akhirnya dari situ Colin pun memilih untuk balik lagi ke mobilnya Cameron, nggak jadi kabur dia Wak. Nah dah tuh waktu si Colin ini mau masuk mobil lagi Wak, ini kan udah dari toilet mau masuk mobil, dia kaget karena dia ngelihat di jok belakang mobil itu ada sebuah kotak kayu